上台听风。为仙门功勋一脉的，为仙门功勋一脉首席，赐名功勋一。弟子拜见功勋首席。属下明白。我们有功勋首席带领，是首席。秘境更名为功勋秘境。君一脉初见，你要多帮衬，无妨，你不必自责。前辈，是晚辈连累您了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan habis babang Shahau, yes, langsung kita lanjutkan si Dewa Pakboy yang tidak tertanding ini. Tapi di part 247 episode 268 hari ini, kita semua bakal melihat si Dewa Pakboy berbicara berdua sama ketua sekte. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi akhirnya hadiah itu bakal dibagikan kepada semua orang. Dan ada yang mengejutkan di akhir-akhir nih. Mantap. So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Dewa Pakboy berdebat besar dengan ketua Kong Sun. Hampir aja dia diserang oleh sang ketua guys. Tetapi semua itu berubah karena Dewa Pakboy membawa-bawa namanya ketua sekte Tantai. Dan akhirnya ketua Tantai turun tangan untuk melindungi si Tan Yun. Walaupun sebenarnya ini bukan perintah langsung, tapi Tan Yun diberikan satu hadiah. Dan dia meminta diberikan dunia alam rahasia khusus, supaya Shen Shuping bisa membawa para murid lain ke sana guys, dan tidak diserang seperti insiden kemarin. Tan Yun juga berencana mengasingkan diri di alam rahasia tersebut. Permintaan yang begitu sulit sampai ketua Tantai harus berpikir dua kali apakah ini bisa dilakukan ataukah tidak. Tapi setelah diyakinkan oleh Dewa Pakboy, akhirnya ketua Tantai pun setuju. Mantap kan? Dengan catatan dia harus memberikan hasil yang luar biasa dan prestasi yang dijanjikan, seperti menjadi murid terkuat pada kompetisi besar nanti dan yang lain-lainnya guys. Apakah dia bisa? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 实力绝对会成为仙门最强，成为仙门最强者。Tentu Tan Yun berjanji menjanjikan hidupnya atas apa yang diomongkan kemarin, sehingga ketua Tantai menyuruh semua orang agar mundur terlebih dahulu karena dia ingin berbicara berduaan dengan si Tan Yun alias empat mata guys. Formasi kedap suara pun digunakan. Ternyata ketua Tantai ingin mengatakan identitas Shuping itu sangat mencurigakan. Ada kemungkinan dia adalah mata-mata, karena sudah terungkap ada banyak sekali mata-mata yang bersembunyi di sekte Huangfu, kata sang ketua Tantai. Tetapi Tan Yun membalas, sebenarnya Shen Shuping adalah satu-satunya putri dari sahabat seperguruannya ketua Tantai yang bernama Shen Tianze. Asal kalian tahu ya guys, tetua gerbang dalam seperti Shen Wente, Shen Qingfeng beserta Shen Qingqiu itu adalah pelayannya Shuping. Tentu mendengar fakta itu, ketua Tantai kaget bukan main. Nah, alasan kenapa Shuping masuk ke sekte Huangfu itu dia pengen membantai Kong Sun Yang Chun, membalaskan dendam sang ayah yang sudah meninggoy. Dendam si ayah tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja guys. Sebenarnya sedari dulu ketua Tantai sudah tahu ayahnya Shuping dijebak oleh Kong Sun Yang Chun. Hanya saja dirinya tidak bisa membalas perbuatan itu, apalagi membantai si Kong Sun. Sulit guys. Kalau dibantai si Kong Sun, bisa-bisa dikecam dia dan dicabut posisinya sebagai ketua sekte. Dari situlah ketua Tantai merasa berhutang banyak. Dia juga merasa semakin bersalah dan meminta maaf kepada ayahnya Shuping. Tapi ketua Tantai penasaran, Tan Yun tahu dari mana kalau dia adalah teman ayahnya Shuping coba. Di sini sang Tan Yun beralasan kalau gurunya Shuping adalah temannya gurunya Tan Yun. Jadi si Tan Yun mengetahui beberapa gosip
Padahal kan kita tahu ya, Tan Yun sendirilah yang menjadi gurunya Su Ping. Ngakak abis. Alasan lain kenapa Tan Yun meminta dunia rahasia kecil supaya bisa menjauhkan Su Ping beserta para murid dari si Kongsu Yanchun. Dengan begitu kan Su Ping bisa lebih aman dan bisa terjaga. Wah, ini si Tan Yun peduli banget sama Sen Su Ping ya. Apa jangan-jangan Sen Su Ping ini reinkarnasi dari istrinya saat dia masih menjadi dewa pula? Bisa jadi sih guys. Tetapi sebelum dikasih hadiah lebih lanjut, Ketua Tan Tai ingin agar Tan Yun menjawab jujur. Dia bertanya-tanya, apakah Tan Yun juga merupakan mata-mata yang dikirim oleh gurunya untuk menghancurkan sekte Huangfu dari dalam, mirip seperti mata-mata lainnya. Tentu Tan Yun bersumpah demi Tuhan, kalau dia bukanlah mata-mata kiriman dari kekuatan luar untuk menghancurkan sekte ini. Tan Yun yang berani bersumpah membuat Ketua Tan Tai auto percaya. Selain itu, dia menjelaskan alasan kenapa dirinya sangat yakin bisa membuat murid-murid Su Ping menjadi yang terkuat dalam kurun waktu hanya 100 tahunan. Yaitu dirinya mendapatkan banyak sekali metode latihan, yang dimana metode-metode ini lebih hebat daripada metode sekte Huangfu. Dan kalau semisal metode ini dipelajari oleh para murid gerbang peri, pasti bisa dengan cepat meningkat drastis. Tentu Ketua Tan Tai jadi penasaran apa yang harus dia lakukan selanjutnya dan gimana caranya membuat dunia rahasia terpisah buat si Su Ping. Setelah omongan panjang lebar akhirnya selesai, Su Ping disuruh naik ke atas menghadap ketua sekte. Yang ternyata guys, Shanghai Tingfeng. mulai hari ini Ketua Tan Tai mengumumkan ada divisi baru, yaitu divisi ke-10 dengan nama Divisi Berjasa. Dan Sen Su Ping lah yang bakal menjadi ketua dari divisi ini. Diberikan dunia rahasia nomor 9 guys. Wah mantap. Su Ping memiliki tanggung jawab atas para tetua berjasa gerbang peri maupun gerbang dalam. Dan setelah itu Tan Yun bakal menemani Su Ping. Dia boleh memilih para murid dari ke-9 divisi lainnya untuk mengikuti divisi mereka. Dan para ketua divisi ataupun para tetua tidak boleh melanggar alias tidak boleh ikut campur guys. Bagi yang berani melanggar siapapun itu bakal dihukum pancung. Waduh, dapat divisi baru nih, mantap. Ketua Tan Tai juga memperingatkan agar memperlakukan Tan Yun dengan baik. Bisa memiliki murid seperti Tan Yun itu sudah merupakan berkah duniawi. Maksudnya surgawi guys. Ibaratkan emas jatuh dari langit. Nah, kayak gitu tuh. Masih ada beberapa hal yang bakal diberikan kepada Su Ping dan Tan Yun, tetapi bakal diberikan tepat di dunia rahasia nomor 9 sebelum matahari terbenam. Jadi mereka harus ke sana nanti. Langsung semua murid pun memberikan hormat. Dengan ini murid-muridnya Su Ping harus bersiap mengikuti dirinya ke alam rahasia berjasa sebelum matahari terbenam. Ini ceritanya mereka pindahan nih guys. Kira-kira apa lagi yang bakal dikasih sama sang ketua sekte nih? Semua murid Su Ping sangat senang memiliki seorang ketua divisi, ditambah ada si Tan Yun, yaitu murid paling jenius. Merasa tidak bisa melihat kejadian baik ini terlalu lama, Kongsu Yanchun pun memilih untuk pamit pergi dari sana. Tetapi sebelum itu, dia menyerahkan hadiah yang bakal dibagikan kepada peringkat 2 beserta peringkat lainnya kepada ketua Tan Xing Ying. Barulah setelah itu dia pergi guys. Setelah ketua Kongsun pergi, hanya meminta maaf sudah menyusahkan ketua Tan.
Sebagai perminta maaf, tambang roh yang Tan Yun dapatkan sebagai hadiah itu dia berikan kepada ketua Tang, guys. Wow, mantap. 君一脉出界，你要多帮衬。无妨，你不必自责。前辈，是晚辈连累您了。 Gak cuma sampai situ, Su Ping juga memberikan batu spiritual kelas terbaik miliknya sebagai tanda terima kasih sudah dijaga selama ini. Selama ada masalah di masa depan, Ketua Tang bisa mencari dirinya. Ya, Ketua Tang hanya bisa membalas kalau ini semua sudah sewajarnya dilakukan karena mereka berdua seakan-akan sudah menjadi kakak dan beradik. Su Ping nggak tahu aja nih kalau Ketua Tang aslinya mata-mata. 那座极品灵矿也送给你。多谢了，出界，你要多帮衬素冰。 Singkat cerita, Ketua Tan Tai bertanya gimanakah pendapat sang anak Xian Er terkait si Tan Yun. Setelah Xian Er memperhatikan lebih jauh, si Tan Yun gak buruk juga ya. Tetapi Xian Er masih pengen mengenali Tan Yun lebih jauh. Sang ayah pun menyuruh Xian Er agar masuk ke divisi berjasa saja. Dengan begitu, dia bisa lebih mengenal Tan Yun lebih dalam, ya kan? Waduh. Di sini Xian Er pun tersipu malu dan dia mau aja, guys. Ini pertanda dirinya sudah boleh jatuh hati kepada sang Teo Pak Boy. Segera Xian Er merubah penampilannya menjadi sosok pria berkipas. Dengan penyamaran ini, dia bakal diperkenalkan oleh ayahnya kepada Su Ping. Nah, ini sudah resmi, Xian Er bakalan masuk ke divisinya Su Ping, jadi bakalan seru nih. Tapi gimana ceritanya kalau semisal dia suka sama si Tan Yun, lalu dia menyaksikan si Tan Yun yang bermesraan sama si Meng Iya? Apa nggak cemburu tuh? So, mari kita lihat lagi di part 248 NTZZ, episode terbaru di hari Senin lagi, yaitu episode 269. Langsung saja jadi, guys. Nanti kita semua bakal melihat Tan Yun yang lainnya akhirnya berangkat ke dunia alam rahasia milik divisi mereka. Gerbangnya sih bagus banget. Dengan begini mereka bisa lebih aman, tetapi baru aja sampai, itu langsung disambut oleh dua petinggi misterius. Nah, pertanyaan Mimin, siapa itu, guys? Dua petinggi dari sekte Huangfu. Namun yang paling penting adalah yang di akhir-akhir. Bakal ditujukan tempat tinggal baru mereka dan sebuah token khusus. Jadi sebenarnya Su Ping dan para murid itu dipindahkan ke lokasi baru, yaitu dunia rahasia yang baru. Dengan begini mereka tidak bakal diganggu oleh murid atau ketua divisi lain, guys. Karena kan lebih aman dan lebih tertutup. Ibarat menguasai wilayah baru, khusus mereka aja tuh. Gak kayak kemarin ya kan, sampai diserang oleh murid tetua keempat dan meninggoy. Nah, sekarang harusnya jauh lebih aman nih. Hehehe. So, kita tunggu lagi di part 248 Nitian Cecun. Episode 26/9-nya guys, Against the Sky Supreme, melawan langit yang tertinggi. Tapi satu hal yang pasti yaitu cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.